Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Sohibul Ma'had Pondok Pesantren Al-Aulia, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kendal rahimakumullah. Bahkan yang di depan untuk duduk termasuk sahabat-sahabat Banser, nggak usah berdiri, nggak apa-apa, duduk saja. Ingatlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Banser ini Banser sini. Sungguh saya tadi pesimis untuk bisa hadir. Jam 5 saya baru selesai acara dengan Pak Presiden di Jakarta. Saya diminta untuk memberikan tausiah dan doa tentang kewirausahaan. Jam 5 saya baru keluar lokasi dengan menggunakan baju yang sama, saya belum ganti. Saya belum mandi walaupun tetap baunya wangi. Dan gak ada pesawat, karena pesawat ke Semarang paling terakhir jam 3 sore. Sampai jam 5 saya baru selesai acara, pesawat terakhir ke Semarang jam 3 sore. Kalau pakai logika manusia, Pak, nggak akan sampai. Tadi malam saya masih pengajian di Pati, jam 1:01 saya mendengar Mbah Dim kapundhut. Saya langsung ke Kendal, karena saya jam 8 harus terbang ke Jakarta dari Solo. Jam 2 saya ketemu Gus Alam. Jam 3 saya menggali lubang liang lahatnya Mbah Dim. Alhamdulillah saya diminta pertimbangan Gus Alam, Gus, Abah disareke teng pundi? Saya bilang supaya memudahkan jamaah berziarah ke makamnya Simbah, kita ambil lokasi di Al-Fadlu 2 saja. Posisinya di mana? Akhirnya kita ngukur samping masjid. Begitu titik ditentukan, lokasi ditemukan, saya bilang sama Gus Alam, boleh nggak yang mulai mencangkul liang lahat untuk beliau saya? Akhirnya saya cangkul. Saya harus segera persiapan ke Solo, karena sudah hampir subuh saya ke Solo. Jadwal dengan Pak Jokowi jam 3:30 mundur, saya jam 4:15 baru tausiah. Jam 5 baru selesai, sudah nggak ada pesawat. Pertanyaannya adalah, apa kemudian yang harus saya lakukan? Saya batin. Kalau sampai nggak jadi sowan Al-Ulia, mesti aku dipisu-pisui karo wong Kendal. Aku wis mbayangke. Akhirnya apa? Saya telepon Pak Menteri Perhubungan. Pak Menteri, ada nggak pesawat yang bisa bawa saya ke Semarang? Luruskan acara dengan Presiden. Iya, ini baru selesai. Saya malam hari ini ada jadwal 2 lokasi di Kendal. Kalau saya nggak datang, saya nggak mampu membayangkan wajah jamaah, terutama para janda. Kebayang nggak sih jahatnya wajahnya janda? Akhirnya Pak Menteri baik hati, udah Gus Miftah ke Bandara Pondok Cabe. Pasti Bapak Ibu asing dengan Bandara Pondok Cabe, taunya di Jakarta hanya Halim dengan Soekarno-Hatta. Ternyata ada Bandara Udara TNI Angkatan Darat di Pondok Cabe. Nanti di situ Gus Miftah akan diantar menggunakan pesawatnya Kementerian Perhubungan. Disitulah kemudian saya sering mengatakan, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Alhamdulillah atas izin Allah, tepat jam 19.40 saya landing di Semarang.
akhirnya bisa sowan Bapak Ibu di Al-Ulya. Alhamdulillah. Ini barusan Pak Menteri telepon, Pak Menteri Sekretaris Negara. Gus, sekarang sudah di mana? Sudah di Kendal. Loh, tadi baru sama Presiden. Iya. Alhamdulillah di hadapan Presiden saya tadi sempat minta hadiah Fatihah untuk Abah Tim. Maka malam hari ini perkenankan kita mulai pengajian kita dengan hadiah Fatihah untuk beliau. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita tengok sejarah betapa kemudian Imam Syafi'i menjadi kiai besar, salah satu wasilahnya adalah rasa mahabbah kepada gurunya Imam Malik. Itu pula kemudian yang saya tanamkan ketika saya berguru dengan Abah Dim. Bagaimana kemudian beliau, bagaimana kemudian seorang Abah Dim Yatir Rais menjadi pembela ketika saya dicaci maki dan dihina. Saya masih ingat betul satu peristiwa tahun 2021, tepatnya bulan Ramadan. Saya waktu itu dicaci maki, dibully, gara-gara saya memberikan ceramah kebangsaan di sebuah gereja di Jakarta Utara. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Saya dicaci maki oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kiai-kiai NU. Mereka mengatakan apa? Miftah kafir, masuk gereja. Di situ saya masih gampang untuk memberikan respon. Dasar Miftah kafir, saya jawab enggak masalah. Terus syahadat lagi. Yang menjadi problem kemudian adalah ketika saya salah membaca iqrob, membaca dalil dan salah iqrobnya. Siapa yang membantai saya? Kawan-kawan kita sendiri, sama-sama kiai dan Gus. Tapi tidak dengan Abah Dim. Melalui Gus Alam telepon saya. Gus Miftah santai mawon, Abah belani Gus Miftah. Apa pembelaan Abah Dim kepada saya waktu itu? Abah Dim menceritakan kepada Gus Alam dan para ustadz yang ada di Al-Fadlu. Beliau mengatakan apa? Ning Ihya Kuwili, ketika Mesir dilanda kemarau panjang, semua kiai berdoa, sampai 29 ulama berdoa. Ternyata apa? Tidak ada satu ulama pun yang doanya diijabah oleh Allah. Sampai ada satu orang yang dianggap gila. Orang ini kemudian diminta untuk berdoa. Ternyata ketika orang kiai yang dianggap gila ini berdoa, Allah justru menurunkan air hujannya. Mbah Dim ngendikan ngeten. Lah kaya awake dhewe iki kuwabe saiki do mencaci Gus Miftah. Apa awakmu ora mikir, gegek sing dianggap wong edan kuwi malah Gus Miftah. Ketika ditanya, nyuwun sewu nggih. Cerita sebelumnya. Sekitar hampir 1,5 atau 2 tahun yang lalu Mbah Dim niku gerah, Bu. Iki kok mikir modar-modar kae mikir dibayar apa durung ta iki? Niki tugi operatornya pundi. Kok kadang-kadang ngurip, kadang-kadang ono. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati okeh ketok wujute, cewek diragati okeh duntal kancane. 1,5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu Mbah Dim niku gerah, Pak. 2 minggu di kamar nggak keluar sama sekali. Ini kalau keluarga dalam atau santri yang dekat dengan dalam pasti sudah 14 hari Mbah Dim nggak keluar rumah, nggak kerso ke rumah sakit, nggak dahar. Keluarga sudah khawatir, Bunyai nangis, Mik nangis, Gus Alam nangis, semuanya nangis. Sampai satu siang saya di WA sama Gus Alam. Gus, kulo angsal telepon boten. Kulo kaget, lu kok bahasannya agak mencurigakan. Akhirnya Gus Alam kulo telepon. Wonten apa Gus? Gus Alam nangis kulo telepon niku. Lu kok jenengan malah nangis niku wonten dawuh napa? Gus Alam cerita. Abah niku sakit. Sampun 14 hari tidak keluar kamar, tidak mau ke rumah sakit, mboten kersa dahar. Kulo melu nangis. Kula matur, wonten dawuh napa damel kula?
Umi wau niku ngendikan, "Mbok Gus Miftah kon tindak mrene." Lah kula takoni, "Lah napa hubungane kali kula, Gus?" "Mbah Dem niku Gus," ngendikane Gus Alam, "saben dinten niku mirsani YouTube jenengan. Sapa ngerti jenengan tindak mriki dadi tombone Mbah Dem." Kula ora percaya, mosok Mbah Dem mirsani YouTube kula. Kula pas mirsani kula pas misuh pripun? Ternyata leres, Pak. Mbah Dim niku si nyuwun sewu Gus Alam niku kirim foto teng kula. Niku lho lak jenengan boten percaya. Abah niku ben dinten mirsani YouTube jenengan. Bahkan kilawakola nyuwun sewu dingendikake, umpama YouTube niku diganti channel video liya umpamane. Umpamane kados YouTube Gus Bahak. Mbah Dim niku ngendikan, "Aja diganti. Lah kaya Gus Bahak aku wis iso." Akhirnya napa? Dawe Umi napa Gus? Gus Miftah kapurih tindak teng PKA nuwun sewu teng Kendal sakniki. Nyuwun sewu jenengan pirsani niku mustakane Mbah Tim. Niki ben dinten. Tanpa berpikir panjang kula langsung golek patwal polisi, kula mangkat teng Kendal. Ngebut sing banter. Singkat cerita. Dugi sakderenge kula dugi Kendal. Gus Alam niku matur kali Abah. "Bah, teng kamar nih. Ju medal saking kamar teng ruang tamu. Ngentosi kula rawuh. Ngentosi kula dugi kok kula rawuh. Ngentosi kula dugi, ngentosi kula sowan." Akhirnya napa? Kula dugi mriku kula melu nangis, Pak. Suhu badan Mbah Dim itu 40 derajat. Pundak kanan kiri kuwabeh mijeti nika sukune niku panas sak asto-astone. Kula sungkem niku nangis, Pak. Ya Allah, kok Mbah Dim sampai sepanas ini. Kula melu mijeti, keluarga pun kumpul kabeh pun khawatir niku. Soalnya pun 14 dino belas mboten ngendikan, mboten dahar, mboten kersa teng rumah sakit. Nah, delala kula pas poso Daud. Datanglah waktu adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umi dawuh, "Gus Miftah mang buka riyin." Kula matur kalih Abah Dim, "Wallah, kula purun buka tapi Abah kedah dahar. Lah Abah mboten dahar, kula mboten ajeng buka." Abah Dim ngendikan apa? "Aku pengen ngombe degan kaya Gus Miftah." Loh, kula nyeritake niki kula pengen nangis. Mbah Dim ngendikan ngoten kali, "Aku pengen ngombe degan kaya Gus Miftah." Setelah 14 hari baru hari itu kemudian Mbah Dim ngunjuk, Pak. Akhirnya beliau ngunjuk degan. Akhirnya kula buka. Begitu kula buka delala disuguh es buah kali Umi. Abah Dim ngendikan apa? "Aku pengen mangan es buah." Bar maghrib menjelang jam 7 kula salat jamak teng kamare simbah. Kula ndonga, "Ya Allah, kula wong Kendal, wong Indonesia, wong NU sangat membutuhkan Mbah Dim, ya Allah. Tulung ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan. Jenengan sembuhkan Mbah Dim, angkat penyakitnya ya Allah." Kula medal, Pak, jam 7.30 menit. Kula pijeti melih. Suhu badan Mbah Dim dari 40 derajat turun jadi 37 derajat. Adem awake, Pak. Jam 8 Mbah Dim mulai ngendikan. Nyeritake ngaji Ihya wonten Kiai Senori Fadoli, Tuban. Satu kalimat dirangkai sampai 10 kali, Pak, dibolan baleni untuk merangkai kembali memori beliau. Zaman aku ngaji ngene Mbah Senori Fadoli, kalimat itu diulangi lebih dari 10 kali. Setengah songo Mbah Dim pun ngendikan lancar. Lancar normal nih. Akhirnya nyuwun sewu, kula tabarukan, jeko amplop sing kuwandel tak aturke simbah. Pokoknya simbah kudu mari, kula sakniki mantuk. Mari, Pak. Dugi tiba sedone kala wengi belas mboten sakit. Mila kula ditelepon kali Mbah Yaidin Ploso saderenge sedo. Mbah Yaidin Ploso, "Le, kuwi rene yo." "Napa, Bah?" "Aku krungu kabar kok kowe nambani Mbah Dim, nggih critane kepiye?" Sampai akhirnya kemudian beliau kemarin kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Sing kula critakake napa? Gus Alam niku takon. Malam bodo tahun wingi, sakderenge niki. Malam bodo kedua niku mbadhe Fatihah kula ping 3. Nggih Miftah Al-Fatihah. Kanggo Miftah Al-Fatihah, kanggo Miftah Al-Fatihah. Gus Alam takon, "Bah, kok jenengan Fatihah Gus Miftah niku napa?" Jawabane Mbah Dim napa, Pak? Mbiyen NU kuwi duwe kiai kondang jenenge Syekh Yasin, Yusuf Yasin Blitar. Kuwi macan panggunge NU. Saben manggung sing teka wong ewon ning tanah Jawa. Apa awake dhewe saiki iki ora iso ndelok Miftah dari sisi itu? Ngopo kok sing didelok kurang tok? Lah mbiyen Mbah Yasin ngaji ning tanah Jawa. Lah Miftah kuwi lho, sampai Kalimantan, sampai Sulawesi, sampai Papua, sampai Sumatera. Ngopo kok awake dhewe malah do padu ngonek-ngonekke Miftah? Niku Mbah Dim, Mbak. Mila napa kula begitu krungu kabar Mbah Dim sedo kula nangis. Selama ini kiai sepuh sing belani kula konsisten niku ana loro, siji Mbah Dim, loro Habib Lut. Wong aja ngomong napa tentang kula wong loro niki belani kula ora urusan. Lah mila awake dhewe sakniki kelangan tenanan. Mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang alim adalah merupakan tanda-tanda meninggalnya alam dunia. Man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafiqun. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, dia adalah orang-orang yang munafik.